Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dan selamat menyongsong pembelajaran tatap muka terbatas di MAN 2 Kulon Progo. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh anak-anak semuanya untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah kita yang tercinta. Mari kita cermati dan kita perhatikan persyaratan apa saja yang harus anak-anak lakukan untuk dapat mengikuti PTM terbatas. Yang pertama, pastikan anak-anak semuanya telah mengisi Google Form yang ada di link ini, di mana Google Form ini berisi screening awal keadaan atau kondisi anak-anak semuanya sebelum mengikuti kegiatan PTM. Tentunya link ini telah dibagikan oleh Bapak Ibu Wali kelas beberapa hari yang lalu. Setelah anak-anak mengisi Google Form yang ada di link ini, maka langkah berikutnya anak-anak harus memastikan mendownload surat pernyataan orang tua atau wali, yang mana pada surat ini berisi lembar persetujuan orang tua anak-anak semuanya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi nanti yang mengizinkan atau tidak mengizinkan itu dicoret salah satu. Tentunya nanti surat pernyataan ini harus ditandatangani oleh orang tua atau wali anak-anak semuanya dan dibawa ke madrasah pada saat anak-anak melakukan pembelajaran tatap muka terbatas yang pertama kali. Selanjutnya anak-anak harus mengisi form screening kondisi siswa, di mana pada form ini berisi tentang berapa item pertanyaan yang diperlukan sehingga kegiatan PTM di madrasah kita berlangsung dengan aman. Silahkan dari poin 1 sampai yang terakhir di checklist. Ketika anak-anak dalam keadaan yang sehat, silahkan di checklist tidak. Namun apabila pada saat sekarang anak-anak baru dalam keadaan yang kurang fit atau kondisi sakit, maka diharapkan di checklist ya. Silakan pernyataan 1 sampai terakhir ini anak-anak isi secara jujur, karena kejujuran anak-anak dalam mengisi beberapa pernyataan ini sangat penting sekali. Untuk poin nomor 9, apabila saat ini anak-anak berdomisili di Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan atau mungkin Pulau Bali atau mungkin Jawa Barat, maka setibanya di kota Jogja, silahkan anak-anak untuk melakukan isolasi selama 14 hari terhitung sejak sampai di kota Jogja. Jadi sebelum mengikuti kegiatan PTM terbatas di MAN 2 Kulon Progo, silahkan anak-anak isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Namun untuk anak-anak yang saat ini berdomisili di daerah perbatasan Kulon Progo, misalkan daerah Purworejo, maka tidak perlu isolasi selama 14 hari. Karena memang kegiatan rutinitasnya atau kesehariannya hanyalah sekitar Purworejo Madrasah. Tentunya form screening ini harus anak-anak tanda tangani di sini dan juga ditandatangani oleh orang tua atau wali anak-anak semuanya. Dan form ini
harus anak-anak bawa ke madrasah di saat anak-anak mengikuti kegiatan PTM yang pertama kali. Persyaratan berikutnya adalah anak-anak harus menandatangani surat pernyataan, yang mana pada surat pernyataan ini berisi beberapa item yang berfungsi untuk mengontrol dan memastikan bahwa kegiatan PTM itu berlangsung dengan aman. Pernyataan yang pertama, pastikan anak-anak semuanya tidak melakukan perjalanan keluar DIY selama madrasah kita masih menggunakan sistem PTM terbatas. Ini perlu komitmen kita bersama, sehingga kegiatan PTM terbatas di MAN 2 Kulon Progo itu bisa berlangsung dengan aman dan terkendali, sehingga semua warga madrasah kita semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Untuk pernyataan yang kedua, anak-anak harus menyiapkan beberapa kebutuhan pribadi, masker, perlengkapan sholat, bekal minum ataupun makan, dan perlengkapan belajar. Pernyataan yang ketiga, ketika anak-anak datang ke madrasah untuk mengikuti kegiatan PTM terbatas, pastikan anak-anak dalam keadaan yang sehat. Apabila anak-anak dalam keadaan yang kurang fit atau tidak sehat, diharapkan tidak datang ke madrasah untuk mengikuti PTM. Pernyataan yang keempat, ketika anak-anak mengikuti kegiatan PTM, maka harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas COVID atau Satgas COVID yang ada di MAN 2 Kulon Progo. Pernyataan kelima, anak-anak tidak diperkenankan menggunakan transportasi umum atau jasa transportasi online, dan wajib diantar oleh orang tua apabila tidak memungkinkan menggunakan kendaraan sendiri. Untuk pernyataan yang keenam, anak-anak wajib datang dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh madrasah untuk menghindari kerumunan. Artinya setelah kegiatan PTM selesai, anak-anak harus segera pulang ke rumah masing-masing. Dan pernyataan yang ketujuh, anak-anak harus menggunakan masker selama dalam perjalanan dan selama kegiatan PTM di madrasah. Surat ini tentunya harus Anda tanda tangani dan dibawa ke madrasah pada saat pelaksanaan PTM di hari yang pertama kali. Saya tekankan sekali lagi bahwa surat pernyataan ini harus anak-anak taati demi suksesnya kegiatan PTM terbatas di madrasah kita yang tercinta. Jadi ketika anak-anak datang ke madrasah untuk mengikuti kegiatan PTM yang pertama kali, maka harus membawa 3 surat. Yang pertama adalah surat pernyataan orang tua atau wali yang berisi lembar persetujuan. Yang kedua adalah surat screening. Kemudian, demi lancarnya kegiatan PTM terbatas di madrasah kita, maka ada beberapa tata tertib yang harus anak-anak taati. Yang pertama, sebelum anak-anak berangkat ke madrasah, diharapkan anak-anak sarapan terlebih dahulu. Kemudian, pastikan
ketika anak-anak datang ke madrasah itu dalam keadaan yang sehat, tidak mengalami demam, tidak sedang batuk atau pilek, tidak sedang sakit tenggorokan, atau mungkin sedang sesak nafas. Ketika anak-anak mengalami kondisi-kondisi yang kurang fit seperti itu, yang tidak sehat seperti itu, anak-anak dilarang berangkat ke madrasah untuk mengikuti PTM. Bagi anak-anak yang kontak dengan pasien COVID dan belum melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dilarang datang ke madrasah, baik untuk mengikuti PTM maupun untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian pastikan anak-anak menggunakan masker dan membawa masker cadangan. Disarankan membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian bawalah makan dan minum dan peralatannya secukupnya. Kemudian anak-anak harus membawa perlengkapan sholat sendiri, karena tidak diperkenankan pinjam-meminjam peralatan sholat. Dan juga tidak diperkenankan pinjam-meminjam alat makan dan minum. Serta juga tidak diperkenankan pinjam-meminjam alat tulis. Ketika anak-anak masuk ke lingkungan madrasah, siswa diharapkan datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Dan ingat, pembelajaran kita dimulai jam 8, namun 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu jam 8, anak-anak diharapkan sudah tiba di madrasah untuk melakukan kegiatan pembiasaan yang berupa sholat duha secara sendiri-sendiri, kemudian tadarus atau membaca Quran. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Jadi bagi siswa-siswi yang diantar oleh orang tuanya, maka nanti tempat pengantarannya sudah ditentukan oleh madrasah. Dan pengantar dilarang masuk ke lingkungan madrasah. Bagi siswa yang membawa sepeda motor atau sepeda atau kendaraan pribadi, diharapkan diparkir di tempat parkir siswa. Bagi siswa yang datang sebelum waktunya, menunggu petugas pengecekan kesehatan di pos satpam. Kemudian masuk kelas satu persatu menuju bangkunya masing-masing. Selama di dalam kelas, nanti anak-anak dilarang berpindah tempat duduk. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, maka anak-anak diharapkan segera meninggalkan madrasah menuju rumah masing-masing. Setiap siswa nanti mendapatkan satu kartu kendali suhu ini. Kartu ini berisi rekaman atau catatan suhu tubuh anak-anak ketika datang memasuki lingkungan madrasah dan ketika pulang mau meninggalkan lingkungan madrasah. Dan kartu ini nanti ditandatangani oleh Bapak Ibu guru yang mengajar anak-anak semuanya pada saat jam pelajaran yang terakhir. Kartu ini jangan sampai hilang, karena kartu ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa kegiatan PTM terbatas di Man 2 Kulon Progo berlangsung dengan cara yang terkendali dan aman. Kemudian bagaimana tentang jadwal PTM terbatas dan jadwal PJJ anak-anak semuanya? Untuk hari Senin tanggal 11 Oktober dan Rabu 13 Oktober, maka yang datang ke madrasah untuk mengikuti PTM terbatas adalah anak-anak atau siswa-siswi kelompok jurusan IPA dan agama. Ini IPA dan agama. Sedangkan anak-anak yang jurusan IPS itu tetap
PJJ di rumah. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 12 Oktober dan Kamis tanggal 14 Oktober, maka yang melakukan PTM terbatas di madrasah yaitu kelas 12 IPS. Di semua anak kelas 12 IPS di hari Selasa dan Kamis. Sedangkan di hari Selasa dan Kamis ini, anak-anak siswa kelompok IPA dan agama mengikuti PJJ di rumah. Kemudian untuk hari Jumat, baik anak kelompok IPA maupun kelompok IPS dan kelompok agama, semuanya mengikuti PJJ di rumah masing-masing. Perlu saya sampaikan, nanti setiap kelas itu akan dipecah menjadi 2 ruang. Misalkan anak kelas 12 IPA 1, maka nanti akan dipecah menjadi 12 IPA 1 nomor ganjil menempati ruang kelas yang 1 dan 12 IPA 1 yang genap menempati ruang kelas yang berbeda. Begitu seterusnya untuk kelas-kelas yang lain, semuanya akan dipecah menjadi kelas ganjil dan kelas genap. Untuk jadwal lebih lengkapnya nanti silahkan lihat di WA Group. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini dapat memperjelas tentang kegiatan PTM terbatas di MAN 2 Kulon Progo. Sekian dan terima kasih. Semoga kegiatan PTM di MAN 2 Kulon Progo berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk anak-anak semuanya. Terima kasih.